itu breaking news. Nah, saya jawab ke dia, saya bilang, morning Mr. Dokteran, apa kabar? Sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Saya nggak pernah ngomong macam-macam, apa adanya aja. Saling mendoakan itu lebih baik. Terus langsung dia jawab saya, Anda saya laporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Ingat, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya bilang buat dia, saya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Segala, yang kapan saja bisa mengirimkan sakaratul maut untuk mengambil nyawa kita selaku makhluk ciptaan Allah. Mohon maaf Pak. Disitulah dia blokir nomor saya. Lihat tuh, putih tuh. Nah, sesudah itu pagi-paginya saya telepon dia. Selamat pagi dokteran, apa kabar? Kamu saya akan laporkan LP karena pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik seperti apa saya bilang? Ketika di Medan kamu bilang saya anjing babi monyet binatang. Hah? Saya minta turun ketika saya tugas di situ 3 minggu. Turunkan saya dari mobil Prado. Kasih uang saya pulang ke Jakarta. Ya kan? Ini cerita nyata loh, saya nggak bohong-bohong. Ini nyata. Saya ngomong apa adanya di Uya juga. Sampai Satria yang pernah jadi aspirnya itu bilang ngomong apa adanya. Iyalah, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, saya orang Ambon yang merantau. Sudah pasang badan buat siapa saja yang saya ngawal. Mati demi dia dan demi saya. Pulang ke Ambon bawa bonus, punya nyawa, saya bilang. Dan saya bilang buat istri saya, ketika saya di Jakarta sini, ya, saya mati saya nggak bakalan pulang ke kampung halaman saya lagi. Karena di sini tergores banyak hal. Disinilah saya membangun rumah tangga saya, hidup keluarga saya. Saya punya anak 2, Adam dan Hawa. Itu yang saya kasih nama buat mereka berdua, karena mereka sepasang. Kan kita semua kan keturunan Adam dan Hawa kan, Adam dan Siti Hawa kan. Jadi hati-hati, kalau Muslim sama Kristen berantem, kagak laku. Kita bersaudara di dalam satu Tuhan yang Maha Kuasa, Allahu Akbar, Allah yang mesra. Ya, saya sekolah di Filsafat. Saya sekolah agama Islam 1345. Benar saya bilang. Saya ditendang dari Ambon, kalau enggak saya jadi pejabat. Cuma itulah pengalaman. Ya, terima kasih Bu Denis. Saya bisa menyampaikan undang-undang saya. Sama-sama Bang. Jadi ketika saya telepon Pak Rasman, saya bilang Pak Rasman, saya bilang buat kamu ya, saya paling menyayangi kalian, keluarga kalian. Dari si Dompuan, Ibu Eli dan anak-anak mereka, saya bilang, sampai anaknya yang calon dokter tanya, Om Jem bisa bertahan dengan Bapak? Insya Allah, saya bilang. Walaupun saya Nasrani, tapi keluarga saya banyak yang Muslim. Ya, mudah-mudahan saya bertahan. Yang penting Bapak Abi nggak ngomel saya yang macam-macam. Baru dia ngomongin pagi itu, siangnya terjadi. MB, nye, dan segala macam itu. Ya, udah terjadi mau gimana? Nasi udah jadi bubur, ya kan? Jadi dengan demikian ini korban-korban saya juga ini Bowo, Ipong, Bang Fauzan. Itulah orang yang bersabar, berarti dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang hidup seperti film Defender of the Earth, para pembela bumi, yang dia punya pemeran utama Flash Gordon. Kalian masih ingat nggak? Nggak dapat kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kita adalah orang-orang yang defender, bertahan demi sesuatu yang membuat kita kecewa, tapi yakin dan percaya akan ada hikmahnya, ada faedahnya, ada sesuatu yang luar biasa yang akan dapat. Hamba-hamba Allah bisa memberikan rezeki kepada kita. Teman-teman wartawan bisa meliput yang benar di atas benar, yang salah di atas salah. Itu yang saya mau. Yang namanya ilmu politik dan ilmu hukum, dia mengajarkan orang itu benar semua. Tapi orang-orang yang menjalankan itu enggak benar. Maaf nih. Jadi marilah kita ambil hikmahnya, supaya ketika kita punya masalah, punya tantangan, punya hambatan, serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuh, mujizat itu nyata ya Bang? Mujizat itu nyata. Jadi seperti itulah. Jadi ketika saya telepon Pak Rasman begitu, saya bilang,
Sampai saya bilang ke dia itu, ya udah nggak usah, bapak-bapak udah utusan saya sama dia, sama ibu Denis, saya udah bilang ke ibu Denis. Itu sampai saya panggil namanya, saya nggak takut. Yang bisa cabut nyawa saya itu cuma Tuhan. Sakratul maut sambut saya, udah. Satu yang Muslim pakai kain kafan dibungkusin ngadap kiblat, yang Kristen pakai peti, pakai adat Belanda, dipetiin pakai minyak wangi, pasang, kuburin, udah. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul. Kalau enggak bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ya benar kan? juga sih, benar. Ya. Benar Bang, jago. Jadi seperti itu teman-teman semua, saudara-saudara semua, kakak-kakak, adik-adik semua, mari kita bersama-sama angkat satu, angkat tekad, bersatu padu. Apalagi mau menjelang HUT kemerdekaan yang ke-76 ya? Apa 77? 77. Oh 77, angkat togel bagus itu. Jadi seperti itu, bercanda. Apa canda? Lucu kok Bang. Jadi dengan demikian cukup saja deh. Ih kok ketawa? Saya pusing. Bang James happy banget hari ini. Happy karena semangat yang kemarin kendor itu udah dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ada Ipong juga sih, Ipong tukang iseng. Nah terus Pak hidup James tuh. Semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus buat Pak Bowo ucapan terima kasihnya buat yang kasih donasi ke Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwibowo mengucapkan terima kasih kepada yang donasi ke saya dan terutama ke Ibu Denis dan timnya. Semoga rezeki yang untuk saya dan keluarga saya diberikan barokah dan berkah. Assalamualaikum. Amin. Tapi gaji udah dibayarin semua ya? Ya. Amin. Puji Tuhan. Nah untuk Claudia ucapan terima kasihnya untuk yang donasi. Tapi nggak usah diceritain lagi, nanti nangis lagi. Ucapan terima kasih aja. Ya. Selamat sore, saya Claudia Senduk. Saya di sini mau berterima kasih untuk orang-orang yang baik hati banget di luar sana. Terima kasih sudah memberikan donasi. Terima kasih juga udah kayak padahal kita nggak ada minta sama sekali. Kita nggak ada dari awal sampai hari ini juga kita nggak ada yang kayak bilang halo butuh donasi, itu nggak ada. Tapi orang-orang baik di luar sana kayak bener-bener mengikhlaskan memberikan kita donasi. Emang kita di sini sama-sama kita butuh dan tanpa diminta pun orang-orang di luar sana baik hati banget. Saya nggak habis pikir di luar sana masih banyak banget yang peduli sama kita, yang mau membuka hati dan juga mau mengikhlaskan donasi kepada kita. Sangat berterima kasih banget untuk itu. Ternyata emang yang punya sifat yang melenceng emang kayaknya cuman abangnya Kak Denis aja. Jadi saya terima kasih banget sama orang-orang yang baik hati di luar sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bukan abang gue kali. Nah nih gajinya si Claudia tuh gua bayar sama si Abang Kasman. Bang bayar kali bang, itu hak karyawan. Abang jalan-jalan ke Bali bisa sama Aisyah naik bisnis lagi. Nih gajinya Claudia nih, gaji pokok 4 juta. Kurang dibayar 4.150.000. Abang telah melakukan pelecehan terhadap dia dan itu nyata bang. Abang akuin lah. Terus begitu setelah itu masih juga nggak dibayar. Dimana hati kemanusiaan Anda bang? Anda keluar-keluar so jago, kalau ngomong tuh agamis banget. Tapi tingkah laku abang tuh tidak mencerminkan itu. Di belakangnya abang seperti apa tingkahnya? Abang suka ke Malioboro. Tapi abang ngata-ngatain orang yang suka kelabing. Gimana sih bang? Gak boleh gitu bang. Hak karyawan itu harus dibayar. Kenapa? Karena mereka itu bekerja untuk mencari uang, bekerja untuk mencari pengalaman dan berharap banyak kepada abang. Tapi malah abang salah artikan dan salah gunakan. Dibayar kali bang. Terus kayak gitu. Ada juga Mika kemarin setelah report ke saya, banyak juga orang-orang yang memberikan donasi tanpa kita minta loh. Bayangin, orang-orang yang gak kenal sama kita, yang kita gak kenal secara langsung, dia bisa tergerak hatinya. Di mana hati abang? Abang punya hati gak sih? Gitu. Apa nih? Ucapan terima kasih untuk yang kasih donasi ke Mika. Halo, nama saya Mika Pauna. Saya mau ngucapin terima kasih
buat orang-orang yang udah berdonasi tanpa kita minta dan tanpa itu kasih ke kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati dan selalu diberikan berkat yang banyak bagi orang-orang. Amin. Terima kasih. Nah, untuk Mika, itu si abang juga belum bayar. Kemarin abang bilang ke orang-orang katanya si Mika dinonaktifkan. Abang tukang bohong. Mika itu bukan dinonaktifkan. Mika itu desain mengundurkan diri pada tanggal berapa? Tanggal 27 Juni. Pada tanggal 27 Juli. Jadi lu kerja dari 11 Juni sampai 27 Juli. Dan gue bingung, dia bilang sama si Mika, dia WA katanya gajinya cuma 7 hari. Hitungan dari mana? Hitungan dari negeri Wakanda apa Konoha, Bang? Nih, jadi total gaji yang belum dibayar kepada Mika adalah berapa? Ini Kalau ini sih kalau 7 sekitar 7 jutaan yang belum dibayar. Jadi gue udah lihat juga chattingannya si abang saat si Mika nagih-nagih ke Bang Kasman. Alasannya selalu apa? sebentar ya Mika, nanti saya transfer. Nah, Sebentar ya Mika, nanti saya transfer ya. Tunggu. Terus saya telepon kan, lalu bilang enggak, putus nih suaranya. Nanti kamu telepon lagi ya. Bang kayak anak kecil bang, pura-pura nggak ada sinyal, dikasih gaji, capek deh. Terus habis itu bilang dia meeting jam 11:30 malam masih meeting, katanya nanti aja ya Mika hubungin saya. Jadi saya hubungin terus dia tapi ya nggak bayar Sampai sekarang. sampai sekarang. Tadi juga aku di podcastnya Kak Uya telepon kan, dan nggak dia bayar juga, dia nggak angkat. Berapa lama kamu kerja? 1 bulan lebih deh, saya dari tanggal 11 sampai tanggal 27 Juli. Terus dia gitu dia kan sempat telat bayar gaji kamu. Terus dia janji Iya. apa? Naikin gaji kamu. Iya, emang waktu aku mau tanda tangan kontrak, aku dipaksakan, aku disuruh tanda tangan kontrak dengan gaji aku dinaikin, gitu. Karena kan pada sebelumnya aku udah mau resign kan, tapi dia bilang enggak, nanti kamu gajinya dinaikin. Jadi tapi dinaikin tapi gak dibayar gimana gitu. Jadi kayak apaan sih kayak gitu, kayak main-main aja. Terus dia WA, dia bilang apa? Dia hitung cuma 7 hari katanya. Kayak itu perhitungan dari mana sih itu 7 hari gitu kan kerja, padahal jelas-jelas aku kerja dari tanggal 11 sampai tanggal 24 Juli. Kayak gitu. Ini Bang Kasman hitungannya dari mana sih? Katanya S3 doktor. Masa hitungannya 1,5 bulan kerja, dihitungnya 7 hari. Gue bingung deh sih Bang. Terus kalau ditagih gajinya ngomongnya bentar-bentar nggak ada sinyal. Udah kayak itu beneran. Iya, itu Bener, kayak anak SD ketahuan main sama mamanya, bentar ya Mang, nanti saya pulang putus-putus nih suaranya gitu. Iya. Dan gitu lah Bang, hak karyawan juga dibayarin. Ditambah lagi Mika kerjanya tuh lebih dari 8 jam. Berapa jam mau kerja? pokoknya aku kerja kayak setiap pagi tuh harus ngeliatin podcastnya Kak Dedi, Uya, story-nya, Instagram segala macam gitu. Bayangin itu dari pagi, apalagi kan story-nya Kak Dedi kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak aduh, harus banyak banget lah. Udah lah aku melihatnya setiap hari sampai malam kan statusnya sampai malam kan setiap hari. Oh iya, jadi kuota rugi dong. Ya rugi kuota, rugi tenaga, rugi waktu, banyak lah ruginya. Ruginya banyak. Iya lah. Belum lagi sampai sakit ya karena Iya, masuk rumah tekanannya. sakit kan aku, jadi aduh bayar rumah sakit mahal kali. Iya, terus begitu saya mau tanya, Mika pernah diajak ke Malioboro nggak? Pernah sih, tapi aku nolak. Ya bagus ya. Masa asli diajakin ke Malioboro gimana sih Bang? Terus begitu, oke makasih ya buat yang telah memberikan donasi dan keprihatinannya terhadap Mika. Walaupun nggak kenal dan Mika nggak pernah kerja sama kalian, tapi kalian tergerak hatinya untuk Mika. Saya Denis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terus lanjut nih, ada si Bang Ipong. Nih Bang Ipong juga banyak fansnya. Bang Ipong, ucapan terima kasihnya dong buat yang ngasih donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipong. Saya sangat terima kasih kepada donasi yang saya tidak kenal, dan saya juga terima kasih kepada Mbak Denis Kalista dan timnya. Puji syukur keluarga saya juga terima kasih kepada donasi yang saya juga nggak kenal, termasuk Mbak Denis dan timnya. Yang nggak minta juga, kita nggak pernah minta, nggak kenal, tiba-tiba bisa gini, benar-benar terima kasih banget. Mudik satuan itu memang nyata. Dan semua ya kita jalani dengan hati yang ikhlas saja. Oke.
Janda apa sih? Dia ngomong apa sih? Dia ngomong aja. Dia ngomong janda apa sih bang? Gue nggak ngerti. Dia ngomong tiba-tiba ngomong janda si Bang Asman. Jadi- Coba dijelasin. Gini ya, kemarin ada yang di Hotel Golden ya, saya klarifikasi masalah, saya bingung, saya udah hormatin para semuanya, saya benar-benar saya setia, dia tahu, dia bisa saya setia kepada Mugi semua, saya tunjukkan sama dia, ini orang setia, sampai sekarang saya masih setia. Kenapa? Privasinya nggak pernah saya buka maupun podcast maupun sekarang ini. Dan mohon maaf para semuanya, tapi saya nggak suka itu masalah janda yang diomongin, dan saya nggak pernah nyinggung masalah janda sama si Mawel di podcast saya, Uya maupun di Mbak Denis. Masalah janda itu sebetulnya si Mawel ngeluh terus tentang keluarganya karena uangnya selalu dimintain sama janda, dan saya harus nyebut ke situ sebagaimana tim narkoba harus menyicipi narkoba. Jadi saya nyebur, jujur, kalau bicara fisik, Mawel dengan saya bertanya siapa yang ganteng. Sorry. Jadi saya di sini ya, saya boleh adu dengan face-nya abang iparnya Panasman. Boleh nih, jangan jelek-jelekin nama saya sebelum janda. Aduh janda itu, pusing saya mikirin janda jadinya. Nama saya jelek. Keluarga saya pada protes semua, termasuk teman-teman saya pada protes. Jujur janda itu udah nembak saya, dia suka sama saya, bukan sama Mawel. Jujur saya kasih buka sama si Mawel. Mawel, kok saya tanya sama janda itu, saya nolong kamu, bukannya saya merebut janda. Maaf Pak Rasman, ini saya buka kemarin, saya WA, pas saya bilang saya ingin memperjelas kalau saya ketemu sama Pak Rasman. Pak Rasman kan nggak manggil saya. Jadi gimana mau jelas, Pak Rasman mau tahu posisi saya bagaimana. Dan satu masalah mobil yang komisi 4 juta, Mugi dapat komisi dari Kohendra itu 250.000. Pak Rasman tuh marahin Mugi, gila-gilaan marahnya. Apa tuh ucapannya? Wah itu tuh ucapan binatang, saya masih sopan, saya nggak buka nama-nama binatang, karena saya berpendidikan, maaf. Nah sekarang saya buka, Pak Rasman pernah janji sama saya, sama semua yang karyawannya, saya kalau mau negur orang salah, saya nggak pandang istri, anak, dan keluarga, termasuk karyawan. Sekarang saya buktikan, saya tahu 4 juta itu bukan saya tahu kalau si Mawel dapat komisi 4 juta, tapi dari Mugi ngasih ke saya. Itu makanya saya buka, kenyataannya benar kan? Saya nggak hoax, saya buktikan. Berani nggak marahin abang iparnya? Nggak berani kan? Berarti situ kan nggak ada dengan keadilan yang situ punya ngerti hukum. Itu aja, jadi jangan ngarang-ngarang cerita, saya nggak pernah ngarang-ngarang cerita. Ini semua bukti, real, semua nyata. Nggak ada komisi 1,5 juta, ini Mugi ribut gara-gara komisi 4 juta, tapi Mugi ngadunya ke saya. Itu makanya saya buka, saya kirim WA ke Pak Rasman. Dan masalah janda itu udah clear di warung kopi. Saya bilang sama Mawel, Mawel, saya udah ceritakan seperti itu. Terakhir saya bilang Mawel, kalau lu masuk Kak, lu jual gue beli. Dorong. Tanya sama Mawel, tapi dia minta damai, oke. Tapi ingat Pak Rasman ya, macan adanya di kampung, tapi kalau masuk kota, masuk kandang. Pernah ada ucapan itu. Kalau macan masuk, macan itu adanya di kampung, kalau ada di kota itu masuk kandang, karena bikin rusuh kalau macan ada di kota. Canggah itu. Ngegigit ya bang? Ya, makasih. Nah terus begitu, Bang Ipong, berapa yang belum dibayar gajinya berapa hari sama si Abang Kasman? Oke, saya lihat di podcastnya kemarin di Hotel Golden, mungkin diucapin masalah gajinya Pak Bowo yang 12 hari. Itu saya tunggu. Yang 14 hari saya mana? Kenapa nggak Anda ucapkan? Anda lewatkan. Buktikan dong. Itu bisa dibuktikan. Tapi saat ini pun Anda belum bayar. Bukan belum bayar, karena Anda kemas kata-katanya uang saya sudah tidak ada. Cukup buat saya. Tapi ingat, di situ ada hak anak saya dan anak saya dijolimi dengan Anda. Ingat, pembalas itu ada karmanya. Kita lihat. Dia bilang nggak ada duit? Tidak ada uang saya. Tidak ada uang saya. Oh, uang abang. Iya. Dia tidak mengakui Maksudnya haknya. itu dikemas, dihindar, dia nggak mau bayar, ya udah. Tapi itu kan haknya anak saya, berarti anak saya yang dijolimi, bukan saya mah tinggal cari, tapi hak anak saya itu. Akhirnya nanti akan dibuat karma buat kamu. Udah buat saya udahlah. Itu aja, saya ikhlasin kok. Tapi semua hukum hanya Allah yang akan memvonis kamu seperti apa nantinya. Itu aja. Cuma saya masih ingat tuh kata-kata kamu, macan lahir di kampung, tapi kalau di kota itu masuk kandang. Artikan kandang itu apa?
Itu aja. Amin. Tapi rezeki mah tidak akan tertukar ya Bang ya. Buktinya Abang mendapatkan lebih dari orang-orang yang baik hati ini. Terima kasih untuk yang memberikan donasi. Terus begitu selanjutnya Fauzan yang sedang mengalami trauma sejak bulan September. Iya, Bang Fauzan udah dibayar belum gajinya? Belum, Kak. Belum. Oke, ucapin terima kasih dulu dong kepada yang donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Syahrul. Saya berterima kasih kepada yang donasi dari Denis dan yang teman-teman sekalian, dan berterima kasih juga kepada Denis yang sudah bantu aku dan yang sudah bantu aku, udah semangatin aku untuk bisa menggapai cita-cita aku. Ya itu aja sih. Terima kasih kasih donasi. Terima kasih. Terus segitu belum dibayarnya berapa total Fauzan sama si Abang? Aku dibayar 4 juta sebulan. Cuman kan aku kan kontrak dulu 10 hari. Ya. Tapi pas 10 hari itu di hari terakhir ada kejadian konflik. Terus kejadian konflik apa? Kekerasan. Kekerasan. Jadi si Fauzan ini di lobi ditendang di depan orang-orang, di lobi di Padang, di hotel Padang ditendang di depan orang-orang di lobi, itu saksinya ada ajudannya. Terus habis itu si Fauzan ini dibawa ke atas ke kamar. Ajudannya udah bisikin Fauzan apa? Siap-siap rekam ya. Ya siap-siap rekam, tapi yang salahnya rekamnya di tas. Salahnya rekamnya di tas, jadi ketahuan. Jadi pas si Fauzan diajak ke atas, dia disungkurin ke kasur, terus dipukul sama Rasman. Dipukul tanpa kejelasan. Dipukul tanpa kejelasan. Kena berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu kejadiannya September. 3 kali dipukul, terus gitu tanpa salah yang nggak jelas gitu. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Terus udah gitu, si Rasman teleponnya kita angkat yuk. Halo Bang. Video call Kak. Halo Bang. Iya Bang. 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 Video call dong. Video call dong Bang. Denis nih. Salam 2 menit Bang. Emang Abang nggak mau video call sama saya? Siapa yang saya kumpulin? Abang takut ya? Bang, salam 2 menit Bang. Bang. Kata siapa nggak tahu malu? Tahu Abang juga emang tahu malu? Abang pakai baju jangan ketat-ketat Bang. Bang. Apa? Bu. Udah, saya mah kooperatif Bang, orang udah teleponan. Abang yang kenapa nggak pernah datang? Kenapa kau nggak datang ke Medan? Apa? Kau kan dari panggil sama Polda Sumut. Hari ini kenapa kau nggak datang? Datang ya saya. Kapan kau datang? Abang kenapa nggak pernah datang pas dipanggil? Tanya kau tidak datang ke Polda Sumut panggilan. Saya mah pasti datang Bang. Saya mah pengen ngonten ke Medan, makan durian mucok kita. Kan hari ini kau dipanggil tanggal 2. Abang nggak berani datang panggilan, takut ya? Saya pasti datang, tapi abang kalau dipanggil datang nggak? Abang berani datang nggak? Gak ada yang berani. Tunggu aja bagian kau Abang berani nggak datang? ngomong sama kau. Tidak ada nilai dan kau ingat ya, sampaikan ke gerombolan kau. Gerombolan. Tidak takut sama kalian. Abang ke Bali sama Aisyah ya? Kau kumpul 1000 orang pun saya tidak takut. Kau ini tinggal proses hukum. Sama abang juga. Emang abang ada yang belain ya? Kau tahu jiwa saya. Bang, Tidak takut. Tahu kenapa? Abang katanya pengacaranya Hercules, bener nggak? saya tidak pernah takut dengan kau. Apalagi saya? Saya pengacaranya Bang Hercules. Emang iya? Bawa nama dia dan tidak perlu minta bantuan siapapun.
orang lain yang simpati kepada saya itu urusan mereka. Simpati, kayak simpati. Sama kau itu tidak akan berpengaruh bagi saya, tidak akan berpengaruh bagi kehidupan saya. Mau berbaris-baris ke 1.000 orang, saya tidak peduli. I don't care, you know. I know. Dan sekarang kau silakan, karena kau sudah dalam proses hukum, datanya lengkap. Abang juga. Kirim papan bunga ke rumah saya, kau tuduh saya fitnah. Nggak ada yang tuduh. Emang abang suka nonton bokep kan? Kau sudah di situ kan? Ya abang nonton bokep kan? Wah, kita buktikan nanti. Ah. Buktikan kata-katamu dan atau kata-kata saya yang benar. Ah. Ya, Abang. Bang. kamu lagi melayani orang seperti kau. Dan sekarang ada sindikat. Emang saya kenapa bang? Kau rangkul aja sindikat, kau rangkul. Emangnya saya abang suka rangkul orang? Kau rangkul semua orang, tidak akan berpengaruh bagi saya. Ah. Dan ingat itu ya. Emang saya abang suka rangkul orang? Kalau saya ini, kalau ibaratnya orang mental orang, jantungnya cuma satu. Abang, 5 jantung saja, ngerti kau? abang masih punya klien nggak? Ya, Abang masih punya klien nggak? saya bisa buktikan saya punya klien. Bagaimana? Yang abang lecehin Claudia bener nggak? Kalau saya punya klien, kau, bagaimana? Apa pertaruhannya? Kalau saya tunjukkan saya punya klien sekarang, Iya, abis itu abang lecehin Claudia bener nggak? alah, kasihan kau ini. Kasihan. Ya, abang ngeles lagi. Ditanya, abang bener nggak melecehkan Claudia? Ya, abang nih kalau ketahuan salah ngeles. Abang kalau ketahuan salah ngeles. Masalah yang lain, nanti proses hukum yang akan menjawabnya. Ya bener nggak abang lecehin? Abang, sarungnya gimana bang? Ya mati. Iya. Seru ya guys, ya seru. Wah, udah jelas kan tuh kalau misalkan si abang itu emang tiap misalkan ditanya sesuatu yang pasti salahnya gitu ngomonginnya ngaer. Kayak gitu. Nah, terus ya silahkan kalian nilai sendiri ya guys dari omongan tadi, begitu. Nanti tunggu nyala ya. Gimana tuh si abang? Tapi kok telepon nikah ya? Mau ngapain tuh ya? Kan tadi aku di podcastnya Claudia, aku telepon bapak. Hmm. Aku telepon bapak karena aku mau nanya kan, bagaimana gajiku nih? Karena di stasiun Claudia aku ya kan. Jadi aku nanya, WA Pak, gimana gajiku gimana? Dia bales, dia bilang nanti dia udah nyampe Jakarta kan. Terus nanti dibayarkan, nanti dibicarakan. Mungkin ini kak dia mau nelpon mau bicarakan gajiku kali. Oh iya, abis berapa lama lu usaha? Iya. Mungkin pas udah kan YouTubeku udah sama kalian nih sama. Oh udah tayang, iya, bisa tayang baru mau dibayar. Nah, terus tadi sampai mana? Sampai Fauzan. Jadi ceritanya tadi Fauzan sampai yang pertama ditendang di lobi, habis itu dibawa ke atas, disaksikan oleh Andrew, dibawa ke atas, terus disungkurin ke kasur, terus ditonjok 3 kali, terus begitu dia ketahuan karena dia kan diam-diam merekam. Dia itu diam-diam merekam, terus rekamannya itu ditaruh di tas ya. Iya. Di tas, habis itu dia digeledah sama Bu Ade. Dikira aku orang jahat. Katanya, wah kamu orang jahat nih, diambil handphonenya terus ditampar sama si Bu Ade. Ya. Iya. Tapi di situ kan susah ya untuk cari bukti CCTV-nya atau apa, soalnya di dalam kamar itu ada lobby, ada kamar private lagi, jadi susah untuk buktinya sih. Tapi Iya. Terus kayak gitu. Habis itu kamu gimana cara kamu kabur ya? kalau aku kaburnya tuh diarahin sama ajudannya dulu. Ajudannya bilang, Jan, kamu jangan kabur pas waktu di Padang. Kamu kaburnya aja pas waktu transit ke Jakarta. Soalnya kan bapaknya ada planning klien di Aceh. Nah, pas waktu di transit Jakarta, aku kabur lah. Nah, habis kabur,
ya sebenarnya sebelum kejadian aku udah ada pengacara juga sama manajerku di sana. Tapi aku cabut dikarenakan mungkin bukti pukulnya gitu ya. Pukulnya itu agak susah kali ya. Soalnya itu disekap di kamar. Anak umur 18 tahun lagi mencari kerja, lagi mencari pengalaman. Lu bayangin dipukul kayak gitu, padahal salahnya juga nggak ada. Dia cuma nanya di lobi itu, dia nanya, "Pak, ini saya sudah bekerja 10 hari, bagaimana lanjutannya?" Bukan mau minta resign ya? Iya, bukan. Heeh. Tapi tanpa kejelasan ya langsung main fisik. Bukan meminta resign ya? Tiba-tiba ditendang? Ya tiba-tiba aja tanpa alasan. Oke, nah Dan ini di kamar itu tuh kan ada sebenarnya di lobinya itu sebelum di kamar private ada anaknya sama kalau nggak salah tuh baby sister. Baby sister sama kakek siapa nggak tahu. Di situ ada 3 orang pokoknya. Oke, sekarang Mika baru mendapatkan ancaman seperti biasa ya. Mika, ternyata feeling saya benar dan kamu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka resiko hukum bisa saja menunggumu. Pakai tapi tanda tanya. Thanks. Ingat, saya tidak pernah takut, mau 1000 orang pun yang mengganggu saya, maka saya akan tetap santai dan tidak akan goyah. Jangan pernah kamu hubungi saya. Orang belum bayar gaji, jangan pernah hubungi saya. Gimana sih? Bayar gajinya. Bentar Kak, Pak, nggak usah, dia kan lagi typing. Oke, jangan pernah kamu hubungi saya. Iya, gajinya dulu bang. Ini kan lagi ngomongin gaji kok kayak hubungan emangnya pacaran, jangan hubungi saya lagi. Iya, ini hubungin juga mau minta gaji, jangan pernah hubungi saya lagi. Ini iya teh kumaha. Itu lagi typing mungkin panjang koran saya. Terbukti HP kamu dijadikan tempat komunikasi ke saya dan itu salah karena saudara Denis sedang bermasalah hukum dengan saya. Pembicaraan tadi saya rekam. Ini kan Bapak yang nelpon saya. Ya kan lu yang telepon, yang angkat gue. Kita juga lagi wawancara, saya bapak telepon saya gitu lah. Iya kan dia kan yang nelpon bukan aku. Ngancung-ngancung gitu sih. Ya sudah biasa aja mengancam-ancam karena memang begitu kan, getak caranya. Iya. Ya nggak usah lah, ngapain? Itu yang dia mau, kalian takut. Nih, ini ada yang ngasih donasi, siapa lagi tadi? Nggak ada namanya. Ada namanya berapa? Mika 4. Hah? Terima kasih yang ngasih donasi untuk Mika 4 juta dan lainnya 1 juta masing-masing. Terima kasih. Siapa sih yang ngasih? Nggak ada yang mau maju. Makasih ya untuk yang kasih donasi. Mika ucapin makasih. Makasih banyak yang udah berdonasi tanpa nggak mau disebutkan namanya. Semoga Tuhan memberkati dan berkatnya dilimpahkan. Amin. Amin. Oh ya, ngucapin terima kasih. Terima kasih. Untuk hamba Allah yang sudah memberikan donasinya, kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 serta manajemen Ibu Denis mengucapkan beribu-ribu terima kasih, biar rezekinya dilimpahkan dan keluarga tetap sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Makasih ya yang untuk yang ngasih donasi. Terus yang di pojok, Satria. Mana mikir? Oh Irfan, salah. Irfan, nah kamu kerja ya ucapin terima kasih untuk yang ngasih donasi. Untuk semuanya ya saya ucapin terima kasih. Saya nggak tahu siapapun yang memberikan ya bantuan ini kepada kita semua. Saya ucapin terima kasih. Semoga panjang umur semua dan rezekinya dibalikan semua ya. Amin. Amin. Oke, tadi mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Jadi udah berapa kamu gajinya nggak dibayar selama berapa lama? Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Irfan, tim kreatif Pak Rasman, editor pertamanya sebelum Fauzan. Jadi saya udah bekerja hampir 1 bulan di Rasman dan itu saya digaji 25.000 per hari. Dan sampai sekarang saya hanya menerima total 10.000 selama saya hampir 1 bulan dengan dia. Dan gaji saya 4,5 juta. 25.000 tuh uang makan saya dalam 1 hari. Dah. Gitu. Tapi yang dibayar berapa? Baru 50.000 kan. Hah? Iya.
Gajinya 4,5 juta. Iya. Selama 1 bulan. 1 bulan. Kamu kerja 1 bulan lebih. Hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. Kamu udah terima uang berapa? 50.000 Kak. Sama ada uang 70.000 tuh saya kira kemarin untuk saya rupanya dibeli untuk bagi 3 beli rokok. Oh, jadi 120.000 kamu terima ya. Berarti kamu belum digaji. Belum digaji. Belum digaji. Dan itu ada juga Kak surat fakling saya, SK pekerjaan saya yang belum dibalikin sampai sekarang. Yang masih ditahan. Oke, jadi Irfan ini ingin meminta kembali SK dan ijazahnya kamu ditahan nggak? Iya, kemarin saya ditahan juga ijazah, dan itu juga kemarin saya penolakan, sempat ada penolakan, saya nggak mau karena tapi ada di awal aja Pak Rasman sudah pengancaman juga. Kalau mau bekerja sama saya, ijazah harus ditahan dan itu yang harus asli. Oke. Nggak boleh fotokopi katanya. Itu aja sih. Karena kebanyakan kata-kata ijazahnya ditahan gitu. Dan kalau ijazah ditahan sih masih mending ya, tapi gajinya nggak dibayarin, buset. 1 bulan 4,5, tapi dia udah kerja hampir sebulan cuma dibayarkan 120.000. Di sini saya meminta kepada Bang Rasman, apabila Anda adalah orang yang profesional sesuai dengan mulut ya Anda yang agamis, tolong dibayarkan hak-hak karyawan Anda. Karena ini sudah menjadi hak dari mereka dan bukan hak Anda. Dan kalau misalkan Anda nggak mau ngebayar, minta maaf. Kalau Anda nggak ada duit, minta maaf, bukan malah mengancam. Ancaman Anda sudah tidak ada yang takut, Bang. Abang buat saya ketawa sih diancam Abang. Gitu. Tapi yang Abang lakuin menurut saya adalah kejahatan. Karena anak-anak muda ini bekerja untuk mencari pengalaman dan tidak ada pikiran jahat sama sekali terhadap Abang. Mereka bekerja sepenuh hati untuk Abang. Tapi yang apa balasan Abang kepada mereka? Abang tidak menggaji mereka. Abang memperlakukan mereka semena-mena. Abang menghina mereka dengan kata-kata cacian binatang setiap hari. Yang mereka tahan, itu pun mereka tak apa. Tapi Abang masih nggak mau bayar hak mereka juga. Berapa kali kamu dicaci? Dari pertama masuk sampai saya keluar. Tiap hari dicaci. Nggak apa-apa kan? Kamu masih kuat kan? Masih kuat. Masih kuat. Atau masih aman? Masih aman. Mental aman. Aman. Masih aja nggak dibayar. Alasannya apa kamu dipecat? Kemarin karena kerja saya nggak beres katanya. Jadi saya sebagai editor saya juga jadi bodyguard Bapak, tukang angkat-angkat Bapak, pakaian, barang dan ya banyak juga. Ya jadi saya merangkap sebagai semuanya. Jadi bisa dikatakan saya aspri juga bagi Bapak. Editor tapi bodyguard. Iya. Jadi gimana kamu memegang kamera terus kamu jagain dia gimana? Itu masih dipertanyakan kayak gimana. Terus kalau ada yang apa-apain dia kamu pukulnya pakai kamera? Paling pakai tripod Kak. Oh gitu ya, tripod oke. Jadi semoga Anda dengan ini mengingat, dia nggak mungkin lupa ya, namanya orang lupa gaji, nggak mungkin lupa ya, dia tahu ya. Jadi tolong dibayarkan hak-hak karyawan yang sudah menjadi haknya. Orang yang nggak kenal sama mereka aja mau memberikan tergerak hatinya. Masa kamu yang sudah, Bang Rasman yang sudah, bukan kalau nggak dibayar namanya memeras keringat orang ya, memeras keringat orang yang bekerja. Kerjanya sehari berapa jam kamu? Kalau sistem kerja saya dengan Pak Rasman 24x7. 24 kali 7 jam, dia tanpa mengeluh. Jadi menurut saya kalau misalkan orang udah setia kayak gitu, melayani Bapak dengan sepenuh hati, haknya tolong dibayarkan. Kalau tidak berarti Anda itu tidak berkeprimanusiaan. Kalau misalkan ada yang salah dari omongan mereka, silahkan buktikan. Saya selalu memberikan tempat, ruang, dan segalanya untuk Bapak klarifikasi di podcast saya. Tapi Anda tidak pernah kunjung datang. Yang Anda selalu datang cuma ancaman. Bisanya cuma ngancam doang. Belajar dari mana sih Bang? Itu murid didiknya siapa sih dia? Bang Egi. Apakah Bang Egi ngajarin muridnya seperti ini Bang? Abang kan katanya gurunya. Bener kayak gini. Coba dipertanyakan deh. Kalian wartawan-wartawan tanyain deh sama si Bang Egi. Dia kan selalu bilang saya ini adalah muridnya Bang Egi Sujana. Betul gak? Betul kan? Tanyain deh. Siapa sih yang ngajarin dia kayak gitu? Premanisme, gue paling benci orang preman. Kita harus berantas premanisme, karena premanisme dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, apalagi kerjanya untuk menzolimi orang yang lebih lemah. Giliran orang yang berani aja diciut. Iya kan, begitulah si Bang Rasman. Telepon lagi nggak dia? WA doang tadi. Oh ya aja. Ya udah. Enggak, udah WA-nya. Terus udah, wartawan mau nanya apa?
Jadi ini model donasinya kemarin gimana, dapat berapa, terus dibagi-baginya ke bertujuh ini gimana, boleh tahu Mbak? Gue nggak ngerti, kemarin juga awalnya kan gue bikin podcast kan. Podcastnya itu yang pertama kali podcast si James sama si Ipong. Terus dari gitu gue tuh tidak pernah membuka donasi sedikit pun. Bahkan kalau gue ngasih itu, gue nggak pernah gue ngomong. Nanti gue disangka nyobok lagi. Nggak gitu, kalau misalkan gue ngasih pun itu karena rasa iba dari gue. Gitu pun. Dan gue nggak pernah ngomong. Dan gitu tiba-tiba pagi-pagi dia telepon ke Frida itu asisten gue. Dia bilang saya mau donasi untuk James dan Ipong. Terus kita tanya kan namanya siapa, saya nggak mau disebutin, tolong dikasih aja donasinya, disalurkan kepada James dan Ipong gitu. Terus dikasih, udah langsung saya salurkan kan ya. Terus saya kasih ya, ini awalnya takut. Iya, ceritain deh Bang James, lucu banget. Teman-teman wartawan waktu kan Bu Deni sebagai pimpinan dan manajemen menelpon saya, WA saya bahwa ada donasi yang diberikan oleh hamba Allah, ya kan? Akhirnya saya WA lah, ya ini Ipong si milik kita ini. Saya bilang ke dia, kirim nomor rekening. Enggak, saya nggak mau apalagi dengan lagi sama Pak Rasman seperti begini, takut di hacker lah, money laundry lah, ya kan? Pikirannya aneh banget tuh. Ipong si milik kita. Kok bisa mikir money laundry hacker gitu sih? Ya kan kita harus hati-hati. Hati-hati lah. Hati-hati. Ya, karena kalau Mbak Denisnya langsung ngomong dengan si James, jadi saya harus tanda tanya, harus benar-benar safety lah. Wah, bukan berarti gua kayak itu dong. Bukan nggak percaya. Bukan Hati-hati memilih hati, kalau kurang hati-hati bisa sakit hati. Nah itu kan itu. Takutnya kejebak aja. Kan sensitif ini kan. Ya, kalau Mbak Denisnya sampai hari kedua pun tetap enggak udah kayak anak gua sih ada. Enggak ah. Iya benar. Nanti kalau udah Nah itu makanya hati-hati, gue ini sama Rasman selalu dipakai karena gue selalu seleksi apa yang ada yang datang yang baru, selalu gue pertanyakan dan gue harus serba safety lah. Yang namanya kita melakukan sesuatu yang benar di atas benar, ngapain takut? Kalau hukum meja hijau mau bikin benar jadi salah jadi benar, wes monggo. Tapi kalau kita kan ngomong yang benar. Ini masalahnya kan duit. Duit itu racun dunia. Duit itu racun dunia. Tapi bagaimana duit itu dikelola, membangun dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada, aman dunia. Iya, tapi yang penting safety udah jelas. Oh iya safety. Itu diterima kan? Terima. Siko bagi dua. Alhamdulillah. Buat janda. Buat janda. Jangan gitu, Jim. Benar emang Bang Ipong? Nah itu Jim yang main. Bercanda. Ini reputasi gue dijelek gara-gara janda nih Jim. Gara-gara Rasman, Mawal kan lagi cabul itu Mawal aja. Mawal udah tahu, itu udah clear di warung kopi. Kenapa diangkat ke Prokesesi? Rasman bawa kaki di janda siapa lagi? Janda mana? Wah, Di janda, awas janda. Janda viral. Nah dari sejak itu gue merasa hidup gue kan tadinya sangat berguna. Sekarang gue merasa lebih berguna lagi. Makanya kayaknya gue mau buka yayasan nih besok gitu, untuk membantu korban-korban yang datang ke podcast gue. Tapi sekarang gue ini untuk di luar sana, untuk pengacara-pengacara yang hatinya tergerak, kalian bisa membantu karena mereka telah mendapat ancaman hukum dari Bang Rasman. Jadi di luar sana saya yakin banyak sekali pengacara-pengacara yang tidak seperti Bang Rasman. Bukan pengacara yang hanya memikirkan materi, tapi pengacara yang memiliki nurani di atas materi. Jadi apabila hati Anda tergerak, kalian bisa membantu Abang James, Bang Bowo. Bu Denis, Mau saya aja pengacaranya? Bukan. Saya punya bapak angkat orang Ternate. Punya ponaan itu pakar hukum tata negara, namanya Margarito Kamis. Anak muridnya Pak Yusril Isra Mahendra. Iya. Saya nggak takut. Oh nggak takut? Nggak takut lah. Bagus lah, saya juga enggak. Iya, saya juga enggak. Ya, iya. Saya punya bapak angkat itu punya ponaan namanya Margarito Kamis. Catatannya itu. Saksi ahli dalam segala hal. Saya udah bilang ke bapak angkat saya, nanti bilang ke Margarito deh, kalau ada yang bikin saya macam-macam. Ya, benar di atas benar, salah di atas salah. Yang jadi hakim yang paling adil itu cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Hidup Bang James. Merdeka. Iya. Ya udah, kalau gitu Bang James nggak usah. Buat pengacara yang hati tergerak aja, buat Pak Bowo, buat Mika, buat Ipong, buat Fauzan terutama. Karena menurut gue yang dilakukan Fauzan
sangat parah ya, tidak berkeprimanusiaan karena dia masih 18 tahun, kayaknya masih masuk nggak sih? Masuk masih ke Komnas Anak tuh. Iya, karena menurut gue tidak berkeprimanusiaan. Kalian ngapa gak kerja naker? Iya, nggak digaji. Gimana sih? Untung orang-orang kalian pada baik. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Terus mau tanya apa lagi? Gimana hari ini launchingnya? Seneng dong, tadi abang juga udah nonton kan lewat video call gitu. Walaupun dia marah-marah mulu kan, dia abang Kasman kan marah-marah mulu, biasalah gitu. Ini konsepnya lucu, nyindirnya dapet banget nih Kak. Saya nggak nyindir siapa-siapa, emang kok nyindir sih? Enggak, saya nggak nyindir siapa-siapa. Lagu ini untuk semuanya gitu, dan lagu ini adalah karya anak bangsa dan suara gue kan sangat bagus seperti yang kalian tahu kan. Jadi kemarin kan jadi kenapa saya bikin lagu single? Saya kan kemarin nyanyi tuh sama Uya, sama Yonglek, sama Dr. Richard. Saya merasa kok paling bagus suara saya. Ya saya single aja ya, ngapain nyanyi bareng-bareng gitu. Terbukti kan, bagus ya. Mbak Denis, memang Mbak Denis sendiri kenapa sih bisa punya kepedulian sebegitu besar terhadap korban-korban yang Iya. Ya karena saya lihat langsung. Saya lihat secara langsung dan saya mendengar ceritanya dan menurut saya parah lah. Emang lo orang yang dengar tidak tergerak hatinya. Dan yang dilakukan sama dia itu menurut gua, Bang Asman menurut gua di mata gua sangat tidak berkeprimanusiaan. Ditambah juga apalagi istrinya tahu si Claudia jadi korban, malah dia WA si Claudia neror-neror. Padahal kan yang ngomong gue. Kenapa kagak WA-nya gue? Gue bingung deh. Ada apa sih Bu Ade? Mentang-mentang Bu Ade nggak diajak ke Bali, diajaknya Aisyah. Bu Ade marah-marah mulu. Marah-marahnya mah Aisyah aja sama lakinya, jangan sama Claudia. Gitu. mengenai kekerasan yang didapatkan sama Mas Fauzan. itu udah sempat visum belum sih Mas? Atau Ini kejadiannya September. Kenapa saya percaya? Karena saya lihat bukti chatnya September. September tanggal berapa sih? Iya, September 2021. Dan itu kan belum ada konflik saya sama si Bang Asma. Saya belum mengenal dia sama sekali. Dan saya lihat chattingan itu tanggal sekitar September. Dan dia ini masih kecil ya, umur 18 tahun. Mana ngerti visum apa segala macam. Dan dia sempat kamu sempat di Padang tuh sempat mau bikin LP ya? Sempat mau bikin LP, cuman dia tidak ngerti dan sempat mau kabur dan ajudannya menahan dan akhirnya dia balik tapi dia udah ketakutan.